Selamat siang Pak. Maaf mengganggu waktunya Panjenengan. Seperti informasi yang sudah saya kasih kemarin, kalau hari ini saya mau mengajukan atau mengganggu waktunya buat wawancara. Saya kan di sini sebagai mahasiswa dari PPG Prajabatan Gelombang 1 2024. Perkenalkan, saya Nur Intan Anissa Devi, bisa dipanggil dengan Intan. Kalau Bapak sendiri tadi saya kenal namanya Pak Danang ya? Ya, Pak Danang. Ya. Panggilnya Pak atau Kak? Kalau pramuka ya Kak Danang. Tapi kalau ini kan di sekolah ya Pak Danang. Oh gitu. Hai. Karena ini kegiatannya pramuka, jadi saya panggilnya Kak Danang aja ya. Ya Kak Danang. Jadi saya dapat tugas dari kampus. Kalau sekarang ini saya sedang mengikuti KMD Penegak. Ya. Nah, tugasnya yaitu untuk mengetahui atau mengenal lebih jauh tentang penegak itu apa sih. Nah, terus di SMK ini tuh kegiatannya penegak tuh apa aja kayak gitu. Itu nanti yang berhubungan semuanya tentang penegak, karena kebetulan saya mengambilnya minatnya itu tentang penegak kayak gitu. Untuk kegiatan rutin di sini, di SMK sini, untuk penegak itu apa aja ya Pak? Kalau dari segi kegiatan, kita untuk kegiatan pramuka diadakan di hari Jumat. Nah, jadi hari Jumat itu setelah KBM itu selesai sekitar jam 2. Kemudian langsung dilanjut kegiatan pramuka karena kita berada di SMK gitu. Jadi mungkin waktunya juga terbagi, tapi tetap kita meluangkan waktu untuk kegiatan pramuka. Nah, kegiatan itu diawali dengan apel pembukaan. Jadi setelah kegiatan KBM langsung ke lapangan untuk apel di awal yang mungkin dipimpin atau dibariskan oleh Dewan Ambalannya. Nah, Dewan Ambalan membariskan siswanya atau peserta pramuka di lapangan dengan barisan secara berbanjar. Nah, kemudian setelah apel, nanti pembina memberikan sedikit mungkin amanat atau mungkin pendahuluan untuk kegiatan pramuka di hari itu. Nah, setelah itu diberi sedikit materi PBB biasanya untuk mengawali kegiatan. Nah, adapun PBB terus dan kegiatan juga ada materi di kelas. Materi di kelas biasa juga dipimpin sama Dewan Ambalannya. Jadi Dewan Ambalan nanti di hari Kamis itu mengadakan rapat rutin untuk persiapan kegiatan di hari Jumatnya. Jadi pembagian tugas, pembagian materi, terus mungkin dan di setiap materi itu pasti dilakukan semacam mungkin tepuk pramuka atau untuk mengawali kegiatan mungkin di kelas. Dan selesai sekitar jam 3 atau sudah masuk sholat asar, nanti kegiatan dilanjutkan di masjid. Oh gitu. Berarti di penegak di sini itu juga selain apel dan lain kepemimpinan juga menanamkan dasar dharma yang pertama ya Kak ya. Dan PDK yang pertama juga, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa juga nih. Oke Kak. Untuk tantangan sendiri dari Kakak, tantangan sebagai pembina penegak buat adik-adik di SMK itu apa sih Kak? Kalau tantangannya sebenarnya di SMK itu kan juga banyak putranya dibandingkan putrinya ya. Dan di sini kan SMK fokusnya kan nanti ketika lulusannya itu bekerja itu juga pengaruh dengan karakter siswanya. Namun kalau di SMK itu kan banyak kita ke industrinya. Nah, mungkin kegiatan-kegiatan pramuka seperti ini sedikit dipandang sebelah mata sebenarnya. Namun kita tetap berusaha membekali siswanya dengan mungkin karakter kepramukaan, karena di dunia kerja pun juga karakter itu juga dibutuhkan. Seragam harus lengkap, atribut kepramukaan, dan mungkin warnanya juga harus pas, mana yang penegak, mana yang masih penggalang. Jadi ada di awal-awal itu yang masih menggunakan atribut penggalang, kita rubah, kita edukasi untuk menggunakan atribut yang penegak atau yang biasa warna kuning kalau yang
penggalang kan masih merah. Nah, itu di awal-awal masih seperti itu, belum tahu. Maka kita harus berikan dasarnya dulu juga. Oh gitu. Jadi awalnya itu memang agak kesulitan untuk peralihan antara penggalang ke penegak dan siswa-siswinya juga. Kalau untuk tugas dan tanggung jawab penegak itu sendiri, itu apa ya Pak? Kira-kira kenapa sih kok harus ada penegak, terus golongan penggalang dan lain sebagainya? Kalau di SMP kan namanya golongan penegak. Itu tugas tanggung jawab itu sendiri apa sih? Untuk golongan, mungkin kita melihat dari SD, SMP, bahkan SMA atau SMK itu kan mempunyai golongan masing-masing. Mungkin dari SD itu kan masih siaga. Siaga mungkin dari kita lihat dari Dwi Dharmanya itu kan juga masih menganut atau pimpinannya itu masih kepada ibu dan ayah dan ibundanya, jadi masih pembina langsung. Terus dari segi barisan pun, barisan siaga pun masih melingkar, dia masih berfokus kepada ayah dan ibundanya. Tapi kalau udah naik ke penggalang, itu barisannya pun sudah berubah, seperti mungkin dari melingkar menjadi letter U. Nah, itu pemikirannya sudah mulai terbuka, dari mungkin masih melingkar dan menjadi barisan letter U, itu pemikirannya sudah mulai terbuka untuk penggalang. Dan ketika penegak, dari segi barisan pun juga berbeda, dia sudah berbelajar, pemikirannya sudah terbuka, ya, wawasannya juga lebih luas. Makanya dari segi barisan pun sudah membedakan, jadi sudah ada karakter di situ ketika siswa melakukan kegiatan pramuka. Oh, seperti itu ya. Jadi memang dari baris berbaris itu sendiri juga sudah ada poin-poinnya yang mendasari tentang golongan itu sendiri. Terus tadi kan sudah juga ya disampaikan manfaat dari organisasi pramuka, salah satunya untuk pembentukan karakter. Sejauh ini manfaat apa Mbak yang panjenengan rasakan dari golongan penegak ini atau organisasi gerakan pramuka ini? Khususnya mungkin kita mengikuti organisasi pramuka ya, jadi mungkin manfaatnya mungkin untuk pribadi bisa memberikan karakter yang disiplin, terus mungkin pemberani juga, terus di lingkungan masyarakat pun pasti akan lebih berbeda dari teman-teman yang lain atau mungkin dari rekan-rekan yang lain, karena lebih menonjol ketika kita ikut kegiatan pramuka. Bahkan mungkin bisa terbawa ke Karang Taruna karena mungkin terbiasa berorganisasi, khususnya pramuka di sekolah. Nanti di lingkungan pasti dia akan menjadi pemimpin di situ juga. Nah, tidak hanya di lingkungan masyarakat, namun ketika nanti sudah bekerja pun otomatis karakter-karakter atau sifat-sifat kepemimpinannya itu pasti akan keluar. Ide-ide yang biasanya dipancing di kegiatan pramuka nanti akan terbawa ke kehidupan sehari-hari. Jadi secara tidak langsung pramuka itu langsung mengena ke masyarakat luas. Maaf Kak, satu lagi tadi kan Kakak sempat bicara tentang apel ya sebelum kegiatan kepramukaan. Nah, kalau apel itu dengan upacara kepramukaan itu sama apa berbeda ya untuk kegiatannya atau runtutan susunan acaranya? Untuk kegiatan apel itu sedikit berbeda. Kita cuma ambil mungkin tidak ada mungkin pengibaran bendera, itu tidak ada, karena bendera pramuka, bendera merah putih, bendera pandu dunia itu sudah terpasang di tempat apel. Jadi tinggal penghormatan kepada Sang Merah Putih, terus di situ ada pengucapan Dasar Dharma, pengucapan Pancasila, dan pengucapan Undang-Undang Dasar. Itu pun kalau dibutuhkan, tapi yang pasti itu ada pengucapan Pancasila dan Dasar Dharma. Itu pun diucapkan, jadi tidak membaca seperti pramuka, seperti upacara pada umumnya. Kamu diucapkan, jadi harus petugas itu harus apa. Dan di penegak itu ada yang namanya adat. Nah, adat itu nanti dilakukan ketika apel. Mungkin kalau di sini Dewi Arimbi ya. Nah, itu ada panah, nah, sama
apa namanya, gada atau apa. Nah itu sebenarnya harus ada di setiap apel untuk kayak senjata dari pahlawan yang dipakai di penegaknya. Baik, Kak, itu saja sepertinya untuk informasi penegak. Mungkin nanti lain waktu kalau misalnya saya masih membutuhkan informasi terkait penegak, saya boleh tanya-tanya lagi, ya. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, Kak, untuk telah mengganggu waktunya panjenengan yang tadinya mengajar harus saya ganggu dulu gitu. Monggo, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum.